Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, semoga kita sekeluarga tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini matematika akan membahas tentang relasi dan fungsi. Untuk materinya sendiri kita akan membicarakan tentang pengertian relasi dan cara-cara menyatakan relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan. Berasal dari bahasa Inggris relation. Nah, relation kan artinya adalah hubungan. Maka relasi berarti hubungan. Apa itu relasi yang menghubungkan A ke B? Nah, relasi bentuk umumnya adalah R.2A garis panah B yang dibaca relasi yang menghubungkan antara anggota himpunan A ke himpunan B. Cara-cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Untuk cara menentukan relasi, mari kita simak contoh soal. Dari contoh soal di papan, nah kita peroleh tabel ya, tabel tentang warna kesukaan. Kita diminta untuk menyatakan relasi ke dalam diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Itu yang pertama, kita buat dulu diagram panahnya. Mari kita simak caranya. Oke. Untuk membuat diagram panah, yang pertama kita buat dulu himpunannya. Ada himpunan nama anak-anak, himpunan A, kemudian ada himpunan B. Untuk himpunan B berisi warna kesukaan. Setelah itu, kita pasang panah sesuai dengan tabel yang telah kita peroleh tadi. Kalau kita peroleh Aldi menyukai warna biru, maka kita panah Aldi ke biru. Beta menyukai warna kuning dan merah, maka kita panah. Kita pasang panah sesuai dengan apa yang diminta dalam data. Dan seterusnya. Untuk selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Untuk himpunan pasangan berurutan, kita buat koordinat. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di mana sumbu X adalah anggota himpunan yang memanah, kemudian sumbu Y adalah anggota himpunan yang dipanah. Jadi, di sini untuk anggota himpunan X-nya, untuk anggota X-nya ada nama-nama anak. Sedangkan untuk Y-nya berarti ada warna kesukaan. Tinggal kita pasangkan Aldi, biru, beta, kuning, beta, merah. Di sini karena beta itu kan menyukai 2 warna, itu tidak boleh ditulis beta, kuning dan merah. Nah, tidak boleh. Harus kita buat 2 kali. Berarti beta, kuning, beta, merah. Ya. Dan seterusnya, kemudian diagram Kartesius. Untuk diagram Kartesius, kita buat dulu bidang Kartesiusnya. Bidang Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y ya nak ya. Kita kembali lagi ke pasangan berurutan tadi. Ada X dan ada Y juga sama. Di mana X adalah nama anak-anak atau yang memanah, kemudian Y adalah anggota yang dipanah. Maka kita tulis di sini X-nya adalah nama anak-anak, kemudian Y-nya adalah warna kesukaan. Nah, kemudian tinggal kita pasang nokta-nokta yang menghubungkan antara nama anak dengan warna kesukaan. Kalau Aldi menyukai warna biru, maka Aldi kita hubungkan dengan biru, kemudian kita beri nokta. Sampai dengan anggota yang terakhir ya. Kemudian contoh soal yang kedua.
Untuk contoh soal yang kedua, kita sudah diberikan anggota masing-masing himpunan dengan relasi tertentu. Di sini relasinya adalah faktor dari. Oke, tinggal kita bentuk ya. Nah, untuk yang pertama diagram panahnya, bentuk dulu himpunannya. Kemudian kita pasang-pasangkan sesuai dengan relasinya. Jadi 2 itu faktor dari 12, 2 itu faktor dari 16, 3 itu faktor dari 15, 3 itu faktor dari 12. 4 itu faktor dari 12, 4 juga faktor dari 16, dan seterusnya. Untuk pasangan berurutan masih sama, kita pasangkan antara X dan Y seperti membuat titik koordinat ya. X itu yang memanah dan Y adalah yang dipanah. Kemudian kita membuat bidang kartesius, masih sama juga, X berisi anggota yang memanah dan Y berisi anggota yang dipanah ya nak ya. Nah, tinggal kita pasangkan, kita beri noktah sesuai dengan diagram panahnya dan sesuai dengan tabel ya. Oke. Untuk yang ketiga, contoh soal yang ketiga, diketahui diagram panahnya dan kita disuruh menyatakan relasinya dalam bentuk kalimat. Nah, kalau seperti ini maka kita juga harus menganalisis dengan membuat kalimat. Kita lihat dulu diagram panahnya di sini adalah 12 itu dipanah ke 6 ya nak ya. Nah, maka kita buat di sini. Relasi A ke B 12 itu kasih titik-titik aja dulu untuk menganalisa kan. 12 titik-titik dari 6. Kemudian 14 titik-titik dari 7. 16 titik-titik dari 8. Kemudian kita pikirkan kira-kira relasi apa ya yang cocok untuk himpunan A ke himpunan B. Sudah dapat? Oke. Jawabannya adalah 2 kalinya dari, ya kan? 12 itu 2 kali dari 6. Ya kan, 12 itu bisa kita peroleh dari 2 dikali 6, 14 itu kita peroleh dari 2 dikali 7, dan seterusnya. Maka untuk menuliskan relasinya, maka relasi A ke B adalah, kita beri tanda kutip, kita bentuk kalimatnya, 2 kalinya dari. Selesai. Nah, oke. Untuk pembahasan relasi dan cara menyatakan relasi sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis komentar di bawah, ya kan? Kemudian semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.